Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Gamal Surya, sapa Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di edisi siar hari ini di hari Kamis lembar kalender yang ke-14 November 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas nanti satu interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa di 0823 3994 7707 ataupun juga Anda bisa simak ya di radio streaming Radio Madani online, di YouTube-nya di Radio Madani Official maupun juga di Instagram Madani Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan bincang-bincang sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, sudah hadir narasumber kita, Dr. Wildan Firdaus. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dok, hari ini bisa menyapa insan Madani semuanya di bincang-bincang sehat ya, di mana kita akan mengambil tema tentang waspadai diabetes mellitus gitu, Dok ya. Ya, oke, baik. Nah, Dr. Wildan ini adalah Kepala Instalasi Radiologi Rumah Sakit Aisyah. Mungkin sebelum kita berbicara dengan tema kita kali ini, Dok, sebagai tugas dokter di Rumah Sakit Aisyah, kira-kira apa saja teknologi dan peralatan radiologi yang tersedia di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan bagaimana peralatan tersebut bisa mendukung akurasi diagnosis di Rumah Sakit Aisyah itu? Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Firdaus, berumum di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, yang kebetulan ditugasi sebagai Kepala Instalasi Radiologi. Alhamdulillah di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro di instalasi radiologi telah dilengkapi dengan pemeriksaan radiologi berupa rongsen, kemudian ada USG, ada ekokardiografi, dan ada HSG. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan bermanfaat buat masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya. Alhamdulillah. Oke, lalu kira-kira apa tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan instalasi radiologi yang dokter pimpin ya, terutama dalam hal pemeliharaan alat dan keamanan pasien? Ya, alhamdulillah kita sebelum melaksanakan pemeriksaan radiologi tentunya ada izin sebelum diadakannya alat-alat radiologi, dan secara berkala juga dilakukan kalibrasi dari Bapeten juga. Dan insya Allah tidak ada masalah berarti selama sekarang ini. Oke. Lalu kira-kira bagaimana sistem pengelolaan risiko dan keamanan radiasi ya diterapkan di instalasi radiologi ini untuk melindungi pasien serta tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Aisyah? Ya, insya Allah sudah disesuaikan untuk dosis radiasi, sudah standar, sudah termasuk pelindung yang diberikan, juga kita ada. Jadi insya Allah selama ini juga insya Allah tidak ada efek negatif yang bermakna. Oke, baik, luar biasa, dan itu memang sebuah upaya pelayanan ataupun juga menjaga risiko ya yang ada di Rumah Sakit Aisyah, waspada terhadap hal-hal yang mungkin tidak diinginkan begitu ya, Dok ya. Oke, nah kita kali ini pendengar akan berbicara tentang waspada diabetes mellitus bersama Dr. Wildan. Nah, Dok, mungkin kalau boleh tahu apa itu diabetes mellitus dan apa saja tipe-tipe diabetes mellitus secara umum itu, Dok? Ya, terima kasih. Diabetes mellitus itu suatu penyakit metabolik di dalam tubuh manusia yang karakteristiknya, jadi ciri khasnya adalah peningkatan kadar gula darah atau glukosa. Untuk pembagian utamanya dibagi menjadi 4 setidaknya, yaitu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, kemudian diabetes mellitus gestasional, dan diabetes mellitus tipe lain. Ya, mungkin bisa dijelaskan masing-masing diabetes itu?
mungkin lebih sering yang sering dipakai atau pasien-pasien kebanyakan itu diabetes mellitus tipe 2. Juga sebagian ada tipe 1. Jadi untuk tipe 1 itu adalah diabetes mellitus karena kekurangan insulin absolut. Ya. Kemudian kalau tipe 2 itu kekurangan insulin relatif. Jadi mengapa dikatakan absolut? Karena memang betul-betul terjadi penurunan sekresi daripada insulin. Terjadi kerusakan daripada sel beta pankreas. Yang mana insulin itu penting untuk menurunkan glukosa. Dia untuk menyerap glukosa dari darah, kemudian untuk dimasukkan ke dalam sel dan untuk bisa menghasilkan energi. Diabetes mellitus tipe 1 memang dipengaruhi oleh genetik dan autoimun atau idiopatik, dan ini memang lebih jarang jauh dibandingkan dengan diabetes mellitus tipe 2. Untuk diabetes mellitus tipe 2 itu kekurangan insulin relatif. Maksudnya relatif karena bisa jadi atau bahkan insulin jumlahnya normal atau banyak, tetapi dia tidak bisa bekerja secara efektif. Bisa juga gabungan, ya. Insulinnya bisa juga sedikit, tapi yang lebih utama di sini adalah kerja insulin itu sudah tidak lagi normal sebagaimana mestinya, sehingga kadar gula tetaplah tinggi meskipun jumlah insulin sangat banyak. Gitu ya. Oke, baik, luar biasa ternyata, dan memang itu harus diketahui oleh masyarakat secara umum gitu dong ya. Oke, baik, pendengar pecinta Madiun, kira-kira bagaimana gejala awal diabetes mellitus ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat dong ya? Kira-kira gejala awal yang harus diketahui itu ya? Seperti apa? Diabetes mellitus adalah penyakit yang seharusnya diwaspadai sejak dini. Dan sayangnya kebanyakan diagnosa atau penentuan orang ini menderita diabetes mellitus itu sudah terjadi di saat munculnya komplikasi atau dengan kata lain terlambat. Gejala awal sangat banyak, tetapi yang lebih ringkasnya atau yang sering disebut trias diabetika itu ada polidipsi, polifagi, dan poliuri. Jadi polidipsi yaitu peningkatan jumlah kencing atau urin. Itu dia atau seseorang penderita diabetes mellitus dia akan sering kencing. Oh gitu ya. Tidak hanya di malam hari, juga di siang hari. Kemudian polidipsi ya otomatis karena dia juga sering kencing, yang dia juga relatif dehidrasi juga. Dengan kadar gula tinggi dalam tubuh dalam waktu yang banyak itu juga bisa menimbulkan dehidrasi, sehingga dia cenderung mudah haus. Karena mudah haus maka dia banyak minum. Bilangnya polidipsi. Kemudian yang terakhir adalah polifagi. Jadi banyak makan, dia mudah lapar. Kenapa? Karena glukosa di dalam darah itu tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak bisa diubah menjadi energi, dia menumpuk di dalam tubuh sehingga seakan-akan tubuh itu malah dianggap kekurangan glukosa, maka dia berusaha untuk makan yang banyak. Kemudian tambahan lagi kalau sudah lama maka akan terjadi penurunan berat badan, sehingga apabila orang itu yang awalnya gemuk atau obesitas terus lama-lama kurus tanpa sebab yang jelas, tanpa diet ketat, maka hati-hati aja kemungkinan dia menderita diabetes mellitus. Oke, baik. Nah, Dok, mungkin kalau boleh tahu apa faktor risiko utama yang dapat menyebabkan seseorang itu terkena diabetes mellitus ini, Dok? Jadi diabetes mellitus mungkin yang perlu dibahas secara mendalam yaitu diabetes mellitus tipe 2, yang paling banyak. Yaitu disebabkan utamanya karena lifestyle atau pola hidup, khususnya pola makan minum. Pola makan secara berlebihan, maka itu salah satu faktor utama daripada diabetes mellitus, yaitu dia tidak menepati
yang kita sikat dengan 3J, yaitu tidak menepati jenis, jumlah, dan jarak. Sehingga dia makan dalam jumlah yang berlebihan, baik itu karbohidratnya, lemaknya, maupun protein, dia berlebihan makan. Kemudian jaraknya juga tidak dibatasi, dia sering makan dalam waktu yang singkat, maksudnya durasinya itu pendek-pendek, alias dia sering ngemil, ya, sering makan, ya, belum waktunya makan dia sudah makan, tanduk dan sebagainya, melebihi porsi yang ditetapkan. Kemudian jenisnya juga tidak sesuai dengan gizi yang normal, cenderung lebih banyak karbohidrat, ya, kompleks, termasuk juga yang sederhana, karbohidrat sederhana. Oke, Dok. Sebenarnya diabetes mellitus ini sebuah penyakit keturunan atau bukan, Dok, ya? Kan kebanyakan di masyarakat ini yang berkembang kan kalau orang tuanya kena diabetes, biasanya kan ada anaknya itu yang kena juga gitu ya. Iya. Kalau medis seperti apa nih sebenarnya? Kalau diabetes mellitus tipe 2 itu lebih umumnya karena tadi pola hidup, lifestyle. Ya, itu ya. Yang sering karena keturunan itu tipe 1. Meskipun tipe 2 juga sebagai faktor predisposisi atau kemungkinan untuk timbulnya diabetes mellitus tipe 2 juga semakin meningkat apabila orang tuanya atau saudaranya itu menderita diabetes, tapi bukan faktor utama. Ya, jadi faktor risiko tadi pola makan, kemudian termasuk pola hidup sedentarian, jadi dia lebih banyak duduk, tidak banyak gerak, jadi pekerjaan yang kurang aktivitas untuk gerakan tubuh. Itu termasuk juga sering konsumsi bahan-bahan yang mengandung lemak tinggi tadi, itu juga obesitas, itu meningkatkan faktor risiko diabetes mellitus. Oke, baik. Kira-kira, Dok, kalau boleh tahu seberapa besar peran gaya hidup dalam mempengaruhi risiko terkena diabetes? Untuk sampai ukuran berapa itu memang tidak disebutkan, tapi memang itu disebutkan sangat banyak ya, gitu, faktor resikonya. Bahkan memang kebanyakan ya, itu terutama di daerah perkotaan, itu diabetes mellitus tipe 2 itu relatif lebih tinggi. Biasanya karena kesibukan ya, seseorang itu bekerja, mungkin tidak sempat memasak, sehingga dia sering beli makanan yang siap saji, yang mana itu banyak mengandung karbohidrat terutama, lemak juga, sehingga itulah salah satu faktor utama diabetes mellitus. Jadi makanan siap saji itu makanya hati-hati untuk tidak sering-sering jadikan kebiasaan itu ya. Dok, mungkin kalau boleh tahu, bisakah diabetes mellitus ini dicegah ya? Jika iya, mungkin apa langkah-langkah pencegahan yang paling efektif, Dok, ya? Untuk diabetes mellitus tipe 2 ya, terutama karena seperti yang saya ulang-ulang tadi, jadi karena faktor utamanya adalah pola makan yang tidak sehat, maka sekali lagi yang pertama yaitu perbaiki pola makan, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Makanan harus tadi tepat 3J, jadi jenisnya berbagai macam, ada lemak, protein, itu disesuaikan ya, karbohidrat, serat, itu harus sesuai, termasuk jumlahnya, tidak boleh berlebihan, begitu pula jaraknya. Setelah itu aktivitas fisik ya, jadi aktivitas jasmani, olahraga, maka hendaknya dirutinkan, karena kurangnya gerak itu akan menjadi penumpukan ya lemak dalam tubuh ya. Termasuk aktivitas yang sering duduk-duduk ya, jadi meskipun kerja di kantor diupayakan jangan banyak ya duduk ya, setiap berapa menit itu ya berjalan ya, bergerak gitu. Ya itu kalau bisa ya dijadwal untuk aktivitas fisik itu. Memang
upaya yang harus bisa kita lakukan ya supaya kita ini tidak terkena diabetes mellitus, karena sekarang ini ternyata banyak orang yang kena diabetes, bahkan kabarnya masih muda begitu juga kan sudah kena diabetes. Oh ya. Iya. Iya. Bahkan juga kalau pemberitaan anak kelas 4 juga ada yang kena. Biasanya diabetes ini kan sering kita temui adalah penyakit orang-orang tua gitu ya. Tapi ternyata di pemberitaan-pemberitaan itu sudah juga menjangkit pada anak-anak muda juga. Mungkin juga faktor gaya hidup tadi dok ya. Iya. Oke, baik. Kira-kira apa dok perbedaan antara diabetes tipe 1 dan tipe 2 dalam penyebab dan pengobatannya dok? Kira-kira perbedaannya apa ini? Iya. Untuk penyebabnya kan tadi sudah sempat dijelaskan bahwa tipe 1 dia ada faktor genetik idiopatik. Ya, atau autoimun, ya biasanya ada gangguan mutasi gen di situ, dan cenderung terjadi pada anak-anak kebanyakan. Dan obat utamanya ya hanya insulin, ya. Jadi diinjeksi insulin. Insulin itu ada yang jangka pendek, bisa tiap sebelum makan diberikan, ya. Ada pula yang jangka panjang, sehari 1 kali diberikan subkutan di bawah kulit. Kemudian untuk diabetes mellitus tipe 2, ya sebagian tadi yang dijelaskan sebab utamanya adalah pola hidup ya, pola makan, jadi hidup yang kurang aktivitas, kurang gerak, kemudian makan makanan yang kurang baik, termasuk yang tinggi karbohidrat kompleks maupun karbohidrat sederhana. Yang sederhana itu kalau bisa ya dihindari, ya seperti minuman-minuman yang jelas manis ya, misalkan minuman botol, kemasan, kemudian yang mengandung gula putih, ya. Makanya hati-hati, misalkan orang yang sering mungkin tidak tahu minum teh atau minum susu, kopi, jus dan sebagainya, maka hati-hati, terutama gulanya, dibatasi kalau bisa. Untuk diabetes mellitus tipe 2 cenderung pada usia tua ya, terutama mendekati 40 tahun atau setelahnya, jadi pada usia-usia yang dewasa. Nah, pengobatannya bisa dengan obat hipoglikemik oral ya, contohnya yang sering di masyarakat kayak metformin ya, atau golongan sulfonylurea seperti dimepirid, kemudian glibenclamid, dan banyak golongan lain. Dan juga insulin juga sering dipakai di situ ya, sama kalau insulin. Baik, itu kalau obat-obatannya dijual bebas atau harus resep dokter? Kalau obat-obat anti diabetik oral ya, itu ya dijual bebas, ya. Cuma ya sebaiknya hati-hati ya, karena khususnya yang golongan sulfonylurea itu efeknya akan dia langsung menurunkan glukosa ya, jadi merangsang insulinnya meningkat, kemudian tujuannya untuk menurunkan gula, tapi hati-hati kadang-kadang berlebihan efeknya sehingga terjadi komplikasi diabetes mellitus yang akut atau yang segera. Itu lebih berbahaya lagi karena tiba-tiba orang itu lemas, keringat dingin ya, kemudian gemetaran, kadang-kadang sampai ngantuk, bahkan dia sampai koma. Kalau terlambat penanganan maka bisa sangat fatal. Makanya harus hati-hati. Sebaiknya sih diperiksakan ke tenaga kesehatan yang berkompeten. Dok, bagaimana nih kalau diabetes itu melanda pada ibu yang sedang hamil? Apakah ini bisa mempengaruhi janin mereka, dok? Oh iya, sangat bisa berpengaruh. Makanya itu dikatakan diabetes mellitus gestasional, itu pada masa kehamilan tertentu dia baru muncul, yang mana sebelumnya tidak ada. Dan rata-rata berat bayinya itu besar, seringkali di atas 4 kilo. Makanya dijaga lagi kalau orang hamil tidak terus di-loss makannya, tapi juga diatur jangan sampai terlalu tinggi yang mengandung kadar glukosa. Oke, baik. Makanya kalau terjadi pada ibu hamil tentu dia sangat berbahaya dan sangat resiko terhadap janinnya gitu ya. Iya. Oke, baik.
Pendengar pecinta Madani, tentu kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339947707, ataupun juga Anda bisa simak ya di radio streamingnya madani.online. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, sebelum kita break dok ya, karena saat lagi akan dikumandangkan adzan asyar. Nah, apakah diabetes ini bisa disembuhkan atau hanya bisa dikendalikan gitu dok sebenarnya ya? Kadang kan sering kita temui di masyarakat itu menganggap bahwa diabetes tidak bisa disembuhkan, gitu ya. Apa sebenarnya bisa disembuhkan atau tidak? Ya, terima kasih. Ya, memang diabetes mellitus ya, ketika seseorang itu sudah didiagnosa pasti ya, dengan gejala diabetes, kemudian dengan pemeriksaan glukosa, baik itu puasa maupun sewaktu maupun 2 jam postprandial, maka menurut medis memang untuk selama ini untuk pengobatan diabetes mellitus itu utamanya itu untuk meningkatkan kualitas hidup daripada penderita diabetes. Jadi belum ditemukan obat, satu macam obat tertentu misalkan yang bisa mungkin diminum dan dia akan bisa mengobati diabetes mellitus secara tuntas, sehingga diabetes mellitus itu penyakit kronik atau penyakit jangka panjang, menaun, dan pengobatannya itu selama hidup. Sementara seperti itu ya. Baik, dan kalau kita lihat di masyarakat itu kan ada orang yang diabetes itu tubuhnya gemuk, maksudnya seperti biasa, tapi ada yang kurus kering itu, apa perbedaannya dok? Apakah ada diabetes kering, ada diabetes basah gitu, atau bagaimana dok sebenarnya? Ya, kalau selama di pendidikan tidak disebutkan ya ada istilah diabetes kering maupun basah. Maka seperti yang tadi yang awal dijelaskan, gejala ya diabetes itu pada mulanya itu seringkali dia terjadi obesitas, jadi kegemukan. Kemudian lama-lama terjadi lisis atau penghancuran daripada lemak di dalam tubuh, termasuk otot, sehingga dia lama-lama tambah kurus ya. Yang kelihatan sering. Jadi diabetes mellitus itu awalnya gemuk ya, dan lama-lama kurus, itu kebanyakan seperti itu. Iya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, tentu silakan kami undang interaktif Anda di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan, dan kita akan break dulu dok, karena sesaat lagi juga akan dikumandangkan seruan adzan asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Kita akan nikmati pesan-pesan berikut ini tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Kita tunaikan ibadah sholat asar dengan bertakwa dan khusyuk. Semoga amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, insan Madani dimanapun Anda kembali bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Di kesempatan hari ini kita berbicara tentang mewaspadai diabetes mellitus ya. Silakan bagi Anda kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Nah, dok, ini nampaknya ada yang masuk. Saya terima dari Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Ridwan, ikut tanya dok. Nah, pertanyaannya yang pertama begini dok, bagaimana peran pemeriksaan rutin dalam mencegah dan mendeteksi diabetes secara dini dok? Ya, ya guys, seperti apa ini dok pemeriksaannya? Ya, terima kasih Bapak Ridwan atas pertanyaannya yang bagus. Ya, justru itu yang penting ya. Jadi pemeriksaan gula darah rutin atau deteksi dini itu yang lebih penting daripada kita menunggu setelah ada gejala. Jadi itu adalah pemeriksaan yang sangat dianjurkan. Jadi kalau bisa itu gula darah diambil dari pembuluh darah vena. Cuma ya harus diperhatikan betul, itu puasa, acak ya, atau 2 jam setelah makan. Itu penting sekali. Semakin kita itu ada faktor resiko, misalkan kurang aktivitas, kegemukan, ada riwayat penyakit jantung, riwayat orang tua dengan diabetes, ya ada hipertensi atau darah tinggi, maka
sebaiknya makin rutin, ya makin sering kita lakukan pemeriksaan secara mandiri. Itu sangat mudah dilakukan baik di puskesmas atau di Paskes 1 ya, dokter keluarga, bagi di rumah sakit, insya Allah ada. Iya. Oke, baik. Nah, pertanyaan kedua masih dari Mas Ridwan. Bagaimana cara yang tepat bagi pasien diabetes untuk mengelola kadar gula darah mereka sehari-hari, dok ya? Kira-kira cara yang tepat untuk mengelola kadar gulanya sudah apa, dok ya? Ya tentunya kalau dia masih atau belum menderita diabetes, ya tentunya dengan tadi sekitar bisa dalam 1 tahun sekali atau tiap 6 bulan, itu tergantung cek atau hasil cek gula darah pada waktu itu. Misalkan dia sedang puasa ya, jadi minimal puasa itu 8 jam, dia tidak makan minum yang manis ya atau yang mengandung karbohidrat. Kalau air putih masih boleh. Misalkan kadar gulanya puasa dia 150, maka itu di atas normal. Kalau puasa ya bagusnya ya di bawah 126 ya. Lebih bagus lagi kalau di bawah 100 ya. Jadi kalau di atas 126 pada orang dicek ya, maka itu termasuk bisa dikatakan diabetes ya kalau ketika dia puasa. Kemudian kalau 100 sampai 125 maka dia toleransi glukosa terganggu atau dia bisa dikatakan prediabetes. Makanya harus hati-hati. Kalau 70 sampai 99 maka itu normal, bagus. 70. Iya. Tapi kalau tadi beda lagi, kalau acak maka di atas 200 itu tinggi. Kalau antara 140 sampai 199 maka dia sama seperti tadi toleransi glukosa terganggu atau pradiabetes. Itu dia ini menjelang kena diabetes atau hati-hati atau waspada diabetes. Maka harus lebih sering lagi untuk mengontrol atau cek gula darah sehingga gula darah itu dikontrol, makanan dikontrol sesuai dengan nilai gula darah itu sendiri. Jadi tidak mesti tiap orang. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang ketiga masih dari Mas Ridwan. Apa saja makanan yang sebaiknya dihindari oleh penderita diabetes untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil? Kira-kira makanan yang harus dihindari apa? Seperti yang saya sebutkan, jadi makan minuman yang dicampur gula ya, gula pasir itu, termasuk gula Jawa ya, termasuk misalkan susu kental manis, atau minuman siap saji yang di kotak atau di botol yang dijual-jual umum. Tapi kalau makanan atau buah yang manis kan? Oh ya, itu juga termasuk gitu ya. Buah mangga yang manis misalkan gitu ya. Iya, itu juga dibatasi sebaiknya ya. Tidak perlu misalnya sekedar pengen aja, ya. Tidak terus-terusan. Iya. Nah, sebenarnya kalau saya sering mendengar ini di masyarakat, kalau orang diabetes disuruh makan nasi jagung itu benar apa enggak, itu mitos atau bagaimana itu sebenarnya? Ya. Sebenarnya jagung itu juga termasuk karbohidrat kompleks ya, gitu ya. Tetap dibatasi. Maksud saya dikurangi ya, gitu. Nasinya sudah dikurangi, lontong ini sama aja nasi ya itu dikurangi. Oke, kan kadang orang terus meninggalkan nasi putih terus makannya nasi jagung gitu katanya. Ya, tetap mengandung karbohidrat juga. Itu ya. Terutama yang dihindari kayak manis-manis kayak kue-kue yang manis itu loh. Coklat apa itu dihindari itu kan. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang keempat masih dari Mas Ridwan. Apa rekomendasi pola makan sehat untuk mencegah dan mengendalikan diabetes? Kira-kira tentu proporsi lemak, karbohidrat, protein, serat itu harus seimbang ya. Untuk detailnya ada hitungannya ya, di berapa per kalori ya berdasarkan berat badan. Salahnya kalau ingin lebih tepatnya lagi konsultasi ke ahli gizi ya, kayak di rumah sakit Aisyah Bijenegoro juga ada. Nah itu butuh kayak seperti ditimbang gitu ya. Itu kalau lebih akurat lagi. Jadi ininya harus seimbang ya dari semua hal tersebut, tidak karbohidratnya yang berlebihan ya. Tapi semuanya diatur, ada hitung-hitungannya.
Oke, baik. Terima kasih Mas Ridwan yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Dan berikutnya dok, ini saya terima kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi, ya, ikut tanya dok. Nah, pertanyaannya pertama begini dok. Seberapa penting peran olahraga dalam mencegah dan mengelola diabetes? Apa jenis olahraga yang dianjurkan ya? Apakah peran pentingnya olahraga bisa terhindar dari diabetes? Dan kira-kira apa jenis olahraga yang dianjurkan? Jadi olahraga itu sangat berperan penting ya. Gitu ya. Iya. Terutama untuk membakar lemak ya, simpanan cadangan lemak tubuh. Olahraga tentu disesuaikan dengan usia sama kemampuan masing-masing individu ya. Yang penting dia bergerak ya, keluar keringat sesuai dengan kemampuan. Otomatis kalau misalkan ada riwayat penyakit jantung, itu olahraganya juga yang ringan ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Oke, baik. Masih dari Mbak Rosi untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana stres dan kurang tidur dapat mempengaruhi risiko diabetes atau memperburuk kondisi diabetes? Apakah benar itu? Ya, stres pengaruhnya banyak ya. Oh gitu ya. Dan ada orang atau mungkin beberapa orang kalau stres sehingga dia pelampiasannya itu yang sering makan. Oh gitu ya, ngemil. Malam ya, malam hari stres. Kurang ada kerjaan, dia makan ya, pelampiasannya. Baik itu makan berat maupun makanan ringan, tapi dia nyemil. Nah itu juga akan sangat mempengaruhi, akan meningkatkan kadar gula dalam waktu yang lama. Apakah benar dok ini kalau orang makan pada malam hari ini akan sangat berisiko diabetes? Benar apa enggak nih? Karena orang tuh sering dikatakan jangan makan malam nanti malah diabetes. Benar ini salah nih? Itu perlu mungkin perlu ada penjelasan. Penjelasan gitu. Jadi habis makan dan tidak hanya malam sih ya, usahakan tidak langsung tidur ya. Oh gitu, karena memang kalau makan malam terus tidur itu ya. Ya banyak kan kayak gitu. Siang pun juga sama, kalau habis makan terus langsung tidur, paling nggak posisikan tubuh itu ya tetap bergerak ya, berdiri, duduk, nggak langsung berbaring. Tentu akan menyimpan cadangan baik itu gula maupun lemak semakin banyak di dalam tubuh, sehingga tidak langsung dimanfaatkan. Oh gitu ya. Baik, terima kasih. Dan ini dok, pertanyaan yang ketiga dari Mbak Rosi, apakah anak-anak juga berisiko terkena diabetes? Jika iya, bagaimana tanda-tanda yang harus diperhatikan dok ya terhadap anak-anak ini ya? Ya, betul. Anak juga sangat mungkin ya untuk terkena diabetes, khususnya diabetes tipe 1. Tipe 1 ya. Tanda-tandanya ya mirip dengan dewasa, jadi polidipsi, polifagi, poliuri. Banyak makan, dia mudah lapar ya, terus banyak minum karena dia mudah haus dan sering kencing. Dan gejala lain tadi penurunan berat badan yang drastis ya, tanpa sebab yang jelas, termasuk mudah lelah, mudah kena infeksi yang nggak sembuh-sembuh, termasuk jamur ya, mudah kena jamur. Karena diabetes itu menurunkan imunitas, apalagi sudah lama, sehingga dia mudah terkena infeksi jamur, dan apabila kena luka penyembuhannya lebih lama daripada orang normal. Ya, begitu ya. Pertanyaan terakhir dan masih dari Mbak Rosi, bagaimana edukasi dan peran keluarga dalam membantu pasien diabetes mengelola kondisi mereka, dok ya? Bagaimana ini? Justru ini yang sangat penting. Jadi pasien itu diupayakan jangan sendirian ya. Jadi dia itu butuh motivasi ya, secara psikologi ya, khususnya dari keluarga terdekat, baik itu istri, suami, anak maupun orang tua atau saudara, terutama untuk mengingatkan ya, sama memantau si pasien untuk kontrol rutin, kontrol minum obat ya, kontrol berobat ke dokter misalkan, kemudian kontrol untuk cek gula darah, termasuk pengendalian makanan di rumah sehingga dia bisa menjaga pola makannya, termasuk untuk diingatkan tetap aktivitas fisik ya,
Jadi olahraga jasmani secara rutin, dan juga untuk memberikan motivasi bahwa memang diabetes ini pengobatan jangka panjang diperlukan kesabaran, ya, ketekunan, ya, telaten. Itu saya kira dari pihak keluarga itu sangat berperan besar, ya, untuk membantu hal itu. Baik, terima kasih Mbak Rosi yang sudah ikutan gabung bersama dengan program Siar Bincang-Bincang Sehat di kesempatan hari ini. Dan apanya saya terima kembali dok ini dari Waktu KZA, ya, ada pertanyaan yang ingin disampaikan dalam Bincang-Bincang Sehat. Pertanyaan begini, bagaimana cara membedakan antara hipoglikemia dan hiperglikemia, serta apa tindakan yang harus dilakukan? Ini apa saya tidak paham? Mungkin yang tahu istilah ini kan dokter. Ya. Jadi untuk sekali lagi, komplikasi diabetes mellitus itu ada jangka pendek atau akut dan jangka panjang atau kronik. Untuk yang ditanyakan tadi ini mestinya komplikasi jangka pendek atau akut. Untuk komplikasi jangka pendek atau akut ada dua, yaitu ketika kondisi gulanya rendah atau hipoglikemi, dan ketika kondisi gulanya tinggi atau hiperglikemia. Gejala yang sering dilakukan atau yang sering ditemui pada pasien yang hipoglikemia, yaitu yang pertama, ketika dia masih bisa komunikasi, ya, dia rasa lapar, ya. Kemudian ada rasa pandangan berkunang-kunang, ya, terus merasa kadang kedinginan, berkeringat, basah, ngantuan, kemudian sampai pada tingkat tidak sadar, koma, ya. Dan biasanya dalam anamnesa atau dalam pertanyaan yang disampaikan ke keluarga, itu sebelumnya emang dia ada riwayat diabetes, kemudian kemungkinan dia rutin minum obat, kemungkinannya obat-obat tertentu yang sering di golongan sulfonylurea, kayak glibenclamid, itu yang sering, makanya hati-hati, harus sering dikontrolkan, ya. Dan seringkali juga karena pasien itu di akhir-akhir sebelum dia kena hipoglikemi, dia itu memang nafsu makannya menurun, ya. Jadi ada gangguan nafsu makan, sementara dia masih pakai obat diabetes, baik itu minum maupun insulin. Ya. Jadi yang sering seperti itu, jadi minum obat rutin tapi dia tidak makan. Baik. Kemudian yang hiperglikemia, hiperglikemia itu juga bisa terjadi sampai tulang sadaran, ya. Itu dia pada KAD, ketoasidosis diabetikum, maupun HHS, itu ada dua. Nah, itu memang lebih sulit. Biasanya yang paling mudah kalau kondisinya sudah kurang bagus itu ada napas pusmaul, jadi dia napasnya cepat, ya, dalam, ya. Nah, itu kadang-kadang ada bau keton atau bau buah-buahan, begitu, ya. Ya. Dan memang lebih pasti lagi harus dicek, mau tidak mau. Makanya kalau bisa segera, kalau ada pasien penurunan kesadaran, ngantuan, untuk segera untuk cek pakai GDA stick. Makanya itu sebaiknya orang itu memiliki di rumahnya itu GDA stick, ya, gula darah acak stick atau gula darah sewaktu stick, itu juga murah juga. Dilihat apa kurang atau malah tinggi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan dari Ibu Waktu KZA. Pertanyaan kedua, apa pandangan dokter mengenai konsumsi pemanis buatan oleh penderita diabetes? Ya. Bagaimana dok kalau konsumsi pemanis buatan? Ya, tetap itu juga dibatasi, ya. Meskipun pemanis buatan itu disebutkan itu harus dibatasi juga. Itu mirip kayak gula juga pada umumnya. Gitu, ya. Oke, baik, dibatasi. Terima kasih. Dan ini pertanyaan ketiga, apa pesan utama dokter untuk masyarakat agar lebih waspada terhadap diabetes dan menghindarinya sejak dini, dok? Kira-kira pesan dokter untuk masyarakat agar lebih waspada terhadap diabetes ini seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya pesan untuk diri saya sendiri, ya, dan juga masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya, bahwasanya diabetes mellitus, ya, diabetes mellitus atau DM, ya, itu adalah
suatu penyakit yang lebih mudah kita sebenarnya untuk menghindari daripada mengobati. Terutama kita menghindari hal-hal yang membuat kadar gula di dalam tubuh itu tinggi, termasuk kadar lemak tinggi juga, termasuk juga menghindari kegiatan-kegiatan yang duduk-duduk, tiduran, kurang gerak, ya. Jadi kita hindari segala pola hidup sedentarian, itu kurang aktivitas fisik. Tetapi kalau sudah ternyata kena, ya karena sudah, ya semuanya sudah takdir, ya ya harus disabari, ya diikhtiari, ditelateni, ya ditawakali, istilahnya gitu. Mohon maaf kalau istilah dari saya. Jadi disabari, ya memang itu sudah ujian dari Allah. Menderita diabetes yang harapannya mudah-mudahan kalau kita mau sabar, ya ridho dengan ujian itu, kita dihapuskan dosanya, bisa naik derajat juga, dapat pahala insya Allah. Dan diikhtiari dengan berikhtiar berobat ke dokter, ya lebih baik lagi kalau sampai ke dokter spesialis penyakit dalam yang memang ahlinya, dan rutin minum obat sepanjang masa. Di samping menjaga aktivitas fisik, menjaga pola makan, ya kalau yang perlu kita waspadai diabetes itu kalau sudah komplikasi, ya. Makanya sekali lagi saya nasihati untuk saya dan juga untuk pemirsa agar betul-betul menjaga diri, jangan sampai terkena diabetes. Tapi apabila sudah kena, tidak berobat, sabar, dan mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan mudah-mudahan tidak sampai ke komplikasi. Terima kasih Insan Madin. Sebenarnya masih ada satu penanya gimana? Oke, dilanjut ya. Dari Mbak Puspita di Soko. Ya, pertanyaan begini, Dok. Bagaimana menghindari mitos-mitos tentang diabetes yang sering beredar di masyarakat, Dok? Mitos-mitos mungkin seperti makan nasi jagung tadi, atau mitos-mitos yang lain, Dok? Mungkin bagaimana cara menghindari mitos-mitos tentang diabetes? Iya, sebenarnya di perkumpulan kedokteran spesialis penyakit dalam, ya konsultan endokrinologi, ya. Nah itu sudah membentuk kayak kelompok perkeni, ya, perkumpulan ahli endokrinologi Indonesia, ya, itu membentuk suatu kayak buku, ya, kayak pedoman pengelolaan diabetes. Maka itu yang jadi rujukan khususnya yang ada di Indonesia, termasuk yang anak itu Ikatan Dokter Anak Indonesia juga ada, termasuk yang membahas tentang diabetes pada anak. Maka itu ikuti, memang kita harus membaca, dan itu yang selama ini yang jadi pedoman untuk pengobatan di Indonesia. Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Puspita berikutnya adalah apa peran teknologi medis dalam membantu pasien diabetes mengontrol kadar gula darah mereka? Peran teknologi medis apa ini? Teknologi yang dimaksud saya masih belum paham, ya, karena iya selama ini, ya obat-obat diabetes yang utama itu yang pertama insulin, sama obat-obat minum, aja, ya, sama nanti diet ketat, olahraga teratur, ya. Oke, baik. Saya lanjut, Dok. Ini pertanyaan berikutnya. Apakah ada terapi alternatif yang dapat mendukung pengelolaan diabetes seperti herbal atau suplemen, gitu ya? Apakah ada terapi alternatif untuk diabetes, Dok? Ya untuk sementara ini memang yang di medis lebih sering sih dari obat-obatan saja sih, tidak gitu, ya? disebutkan Tidak. suplemen, ya. Tapi memang kalau memang hal itu dipelajari dan secara ya diakui, ya, dalam arti sudah ada surat izinnya dan itu aman, ya tidak masalah. Cuma saran saya tetap konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam. Kadang kan sering, ya, kita menerima brosur-brosur tentang pijat alternatif yang bisa menyembuhkan diabetes. Kadang-kadang sering itu, ya, Dok. Tapi sebenarnya dalam kacamata medis bagaimana, Dok? Orang diabetes dipijat itu boleh enggak? Kalau
boleh enggaknya kan ya enggak masalah, cuma pengaruhnya ke diabetes itu ada apa tidak. Gitu ya, ya? selama ini saya belum pernah ya? baca ya, belum pernah Gitu tahu ya? tentang hal itu. Baik. Pertanyaan terakhir dok ini, bagaimana cara menangani diabetes pada lansia yang mungkin juga memiliki kondisi kesehatan lain dok ya? Mungkin lansia yang ada kondisi kesehatan lain, faktor usia atau mungkin ada komplikasi gitu. Ya betul ya, memang ada obat-obat diabetes yang dia itu misalkan ketika ginjalnya terganggu, maka ini sebenarnya dihindari ya, itu ada seperti itu. Maka dipilihlah obat-obat diabetes yang relatif aman buat pasien dengan komplikasi ya tertentu. Misalkan memang harus kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam ya. Tapi yang relatif yang paling aman sebenarnya dengan diinjeksi insulin. Tapi ya gitu, harus ada yang memantau di rumah, yang membantu. Kecuali kalau si lansia sudah bisa mandiri tidak masalah. Kalau belum bisa ya harus ada yang menemani di rumah ya untuk injeksi insulin. Baik, Insan Maden dimanapun Anda, terima kasih sudah tuntas nampaknya penanya yang masuk di layanan kami. Terima kasih dok hadirnya. Mungkin terakhir ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan kepada pendengar pecinta Madani, utamanya bagi penderita diabetes. Ya, terima kasih. Untuk penderita diabetes, sekali lagi tetap bersemangat ya. Dalam dunia medis terus menerus ditemukan obat-obat baru ya. Itu dalam rangka untuk ikhtiar yang terbaik sehingga bisa mengontrol kadar gula di dalam tubuh. Tetap semangat untuk kontrol ke dokter, baik ke dokter umum apalagi ke dokter spesialis. Rutin minum obat, jangan sampai lupa. Tetap makan makanan dengan pola yang sehat, jangan pernah menghindari olahraga. Kemudian kelola stres dengan baik. Dan insya Allah meskipun memang harus rutin minum obat atau injeksi insulin, maka kalau rutin dilakukan maka mudah-mudahan ya komplikasi itu akan jauh lebih lama atau tidak kalau bisa. Ya, semoga semuanya kita yang belum diabetes juga diberikan kesehatan tidak sampai diabetes, yang sudah diabetes mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya mungkin ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih dok hadirnya di Bincang-Bincang Sehat, dan pendengar pecinta Madani, waspada diabetes mellitus. Mari kita ingat bahwa pencegahan dan penanganan diabetes bukan hanya tanggung jawab individu tapi juga komunitas. Dengan menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, serta melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, kita dapat mencegah atau mendeteksi lebih dini penyakit ini. Mari kita jaga kesehatan kita dan orang-orang terdekat, serta dukungan untuk hidup lebih sehat, bebas dari resiko diabetes. Terima kasih semuanya pendengar, tetaplah waspada dan sampai jumpa di siaran berikutnya. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.